Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Agus Pribadi, dalam pembelajaran daring. Kali ini kita akan belajar reproduksi pada tumbuhan. Kompetensi dasar menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan terdiri dari reproduksi tumbuhan Angiospermae, reproduksi tumbuhan Gymnospermae, reproduksi tumbuhan paku, dan reproduksi tumbuhan lumut. Reproduksi tumbuhan Angiospermae atau disebut juga tumbuhan biji tertutup. Ciri khas tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae adalah bakal biji berada di dalam bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Reproduksi pada tumbuhan Angiospermae terdiri dari reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual disebut juga dengan reproduksi vegetatif, yaitu cara reproduksi tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan. Kemudian, tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ, atau sel-sel meristem. Tumbuhan memiliki sifat totipotensi, yaitu tidak hanya pada sel-sel kelaminnya yang bisa menjadi individu baru, tetapi pada seluruh bagian sel tubuhnya, dari akar, batang, daun, semua berpotensi untuk menjadi individu baru. Reproduksi aseksual terdiri dari reproduksi aseksual alami, yaitu reproduksi aseksual pada tumbuhan tanpa bantuan manusia. Yang kedua, reproduksi aseksual buatan, yaitu reproduksi aseksual dengan bantuan manusia. Kita akan mempelajari cara reproduksi aseksual alami atau tanpa bantuan manusia, yang terdiri dari rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventif daun. Rizoma. Rizoma adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara tumbuh tunas pada batang di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan adalah jahe dan kunyit. Ini contoh tanaman rizoma. Ada akar, ada rizom di dalam tanah, ada tunas, kemudian ada daun, dan ada bunga. Yang kedua adalah stolon atau geragi, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara tunas tumbuh di atas atau geragi, atau di bawah disebut stolon permukaan tanah. Jadi yang tumbuh di atas permukaan tanah disebut geragi, dan tumbuh di bawah permukaan tanah disebut stolon. Contohnya adalah stroberi. Kita lanjutkan, yang ketiga adalah umbi lapis, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara kuncup samping pada umbi lapis kecil-kecil. Anak umbi lapis disebut dengan siung. Jadi ini contoh dari bawang merah. Ini ada siung, ada cakram, ada akar, ada daun. Nah, siung ini apabila dipisahkan, kemudian ditanam, akan tumbuh
menjadi tanaman yang baru. Berikutnya adalah umbi batang, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara tumbuh mata tunas atau kuncup pada permukaan kentang atau batang. Contohnya pada kentang, ini tanaman kentang, yaitu umbi batang. Selanjutnya kuncup adventif daun. Kuncup atau calon tunas yang tumbuh pada tepi daun. Ini contohnya pada tanaman cocor bebek. Ini kalau ditanam akan tumbuh menjadi tanaman yang baru pada cocor bebek. Produksi aseksual buatan yang terdiri dari mencangkok, merunduk, menyambung atau enten, menempel atau okulasi, dan setek. Mencangkok merupakan cara perkembangbiakan buatan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Jadi ini mencangkok itu pada tanaman kayu. Contohnya mangga dan rambutan. Ini contoh mencangkok. Ini mengelupas kulit, kemudian dibalut dengan plastik atau sabut kelapa. Kalau sudah tumbuh akar, kemudian ditanam. Selanjutnya adalah merunduk, yaitu membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga tumbuh akar. Tanaman yang bercabang, yang panjang dan lentur. Ini contoh merunduk. Contohnya pada alamanda. Kemudian selanjutnya menyambung atau mengenten atau enten, yaitu menyambung dua batang tanaman sejenis yang berbeda sifat. Contoh bunga kertas atau bougainville. Ini menyambung atau mengenten, ini contohnya. Kemudian menempel atau okulasi, yaitu menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Contohnya tanaman jeruk. Ini okulasi, menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Menggabungkan dua sifat yang saling menguntungkan. Misal batang yang kokoh dengan jeruk yang rasanya manis. Kemudian setek, yaitu memotong bagian tanaman kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Ini yang paling sederhana. Contohnya pada ubi kayu ini tinggal dipotong, kemudian dipotong-potong, kemudian ditanam, maka akan tumbuh tanaman yang baru. Selanjutnya, kita mempelajari reproduksi seksual pada Angiospermae. Produksi seksual caranya dengan melibatkan atau menggunakan sel kelamin atau sel sperma dan sel telur, dan terjadi proses fertilisasi untuk menghasilkan biji. Biji tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Kita lanjutkan penyerbukan atau polinasi, yaitu proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Sini contohnya penyerbukan, ini kepala putik, ini ada serbuk sari. Terdiri dari autogami atau penyerbukan sendiri, yaitu dalam satu bunga ada putik dan benang sari. Kemudian ada penyerbukan geitonogami atau tetangga, yaitu penyerbukan yang beda bunga. Yaitu bunga pertama
ada putik, dan bunga kedua ada benang sari dalam satu pohon. Kemudian yang ketiga, penyerbukan alogami atau silang, yaitu penyerbukan bunganya berbeda pohon, tapi masih satu jenis. Kemudian yang selanjutnya, penyerbukan hibridogami atau bastar, tumbuhan lain yang berbeda jenis, tapi sifatnya masih dekat. Ini contohnya penyerbukan. Di sini ada inti vegetatif dan generatif. Itu serbuk sari. Ini inti sel telur. Ini pada putik suatu bunga. Kemudian perantara penyerbukan. Penyerbukan pada tumbuhan bisa berlangsung dengan perantara. Yang pertama adalah perantara angin atau anemogami. Entomogami ini pada serbuk sari yang lengket sehingga melekat pada kaki serangga. Kemudian penyerbukan dengan perantara burung atau ornitogami. Kemudian penyerbukan dengan perantara kelelawar atau kiropterogami, ini terjadi pada malam hari. Kemudian penyerbukan dengan perantara manusia atau antropogami. Selanjutnya pembuahan atau fertilisasi. Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Serbuk sari menjadi buluh serbuk sari menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif membelah dan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Inti vegetatif sebagai penuntun. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur membentuk zigot. Inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma. Maka disebut pembuahan ganda. Ini ya, inti generatif dan inti vegetatif. Inti sel generatif, inti sel vegetatif, ini di sini terjadinya pembuahan. Perantara penyebaran biji, kalau tadi serbuk sari ada perantara, biji juga ada perantara. Terdiri dari anemokori, hidrokori, zookori, dan antropokori. Perantara penyebaran biji terdiri dari anemokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan angin. Kemudian hidrokori, penyebaran biji dengan bantuan air. Kemudian zookori, penyebaran biji dengan bantuan hewan. Kemudian antropokori, penyebaran biji dengan bantuan manusia. Ini contohnya pada budidaya tanaman padi, jagung, dan yang lainnya. Selanjutnya, kita mempelajari reproduksi tumbuhan gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Ciri-ciri tumbuhan gymnospermae adalah biji tidak tertutupi kulit buah. Contohnya di sini tanaman melinjo. Selain melinjo, di sini ada pakis haji, ginkgo biloba, dan pinus. Kemudian tidak memiliki bunga. Alat perkembangbiakannya secara generatif yaitu Strobilus jantan dan Strobilus betina. Kemudian reproduksi pada tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan paling sederhana yang mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Yang dimaksud dengan akar, batang, dan daun sejati adalah yang memiliki organ transportasi, yaitu silim dan flum. Pergiliran keturunan pada tanaman paku dimulai dari spora, kemudian menjadi protalium, protalium menjadi archegonium dan antheridium,
Archegonium menghasilkan sel telur, Antheridium menghasilkan sel sperma. Kemudian keduanya bertemu membentuk zigot. Zigot tumbuh menjadi paku muda tumbuh menjadi paku dewasa. Paku dewasa menghasilkan spora. Begitu seterusnya. Jadi pergiliran keturunan ini karena menghasilkan gamet dan menghasilkan spora. Pada paku dewasa menghasilkan spora. Kemudian reproduksi pada tumbuhan lumut. Berbeda dengan tumbuhan paku, tumbuhan lumut belum memiliki akar, batang, dan daun sejati atau disebut semu karena pada akar, batang, dan daun tidak memiliki struktur xilem dan flum. Pergiliran keturunan pada lumut dimulai dari spora membentuk protonema, protonema menjadi lumut, lumut menghasilkan archegonium dan antheridium, archegonium menghasilkan sel telur, antheridium menghasilkan sel spermatozoid. Keduanya bertemu membentuk zigot, kemudian zigot berkembang menjadi sporogonium, sporogonium berkembang menjadi spora. Jadi fase gametofit terjadi pada tumbuhan lumut yang dewasa. Dan fase sporofit pada saat zigot membentuk sporogonium dan spora. Berbeda dengan pada paku, fase gametofitnya atau fase sporofitnya pada saat dewasa. Fase sporofitnya pada paku dewasa, sedangkan pada lumut, fase gametofitnya pada lumut dewasa. Ini prosesnya. Kemudian teknologi reproduksi pada tumbuhan. Terdiri dari hidroponik, vertikultur, dan kultur jaringan tumbuhan. Hidroponik merupakan cara menanam suatu tanaman dengan media selain tanah. Di sini ada contohnya ini media air, kemudian ada nutrisinya ini pada pralon-pralon. Kemudian dibudidayakan tumbuhan. Kemudian vertikultur adalah instalasi bertingkat. Sini bisa dipadukan sebenarnya hidroponik, kemudian vertikultur, ini tanaman sederhana ini dengan tanah, dengan media botol plastik bekas, disusun ke atas, ini disebut vertikultur atau instalasi bertingkat. Dan yang ketiga adalah kultur jaringan tumbuhan, yaitu mengambil bagian tanaman untuk ditumbuhkan. Jadi ini ada irisan melintang, akar wortel, jaringan flum. Tiap-tiap sel dipisah dan dikultur, ditanam dalam medium yang ditambahi air kelapa. Di sini menjadi embrio, kemudian menjadi tanaman kecil, plantlet, kemudian dikembangkan menjadi tanaman dewasa. Ini bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak dalam waktu bersamaan. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.